إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi rutinitas kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi penyebab atau salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab dan tanpa dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tauhid jilid yang ketiga setelah libur yang panjang. Alhamdulillah dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas di bab yang kedua ini, di mana terdiri dari 11 pasal, bisa dilihat rangkumannya di halaman 34. Ada pasal yang pertama adalah mengaku mengetahui ilmu gaib dengan membaca telapak tangan, cangkir, atau lainnya. Pasal yang kedua adalah tentang sihir, perdukunan, peramalan. Pasal ketiga berkaitan dengan mempersembahkan kurban, nazar, atau hadiah untuk tempat-tempat yang diziarahi kuburan serta mengagungkannya. Pasal yang keempat mengagungkan berhala-berhala dan kuburan-kuburan. Pasal yang kelima adalah mengolok-olok agama dan melecehkan kehormatan agama. Pasal yang keenam adalah memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal yang ketujuh mengaku memiliki hak membuat syariat dengan menghalalkan dan mengharamkan. Pasal yang kedelapan bergabung dengan mazhab-mazhab ateis, ilhad, dan kelompok-kelompok jahiliyah. Pasal yang kesembilan pandangan materialistis terhadap kehidupan dan bahaya-bahayanya. Pasal yang ke-10 adalah tentang ruqyah dan tamimah. Pasal yang ke-11 adalah tentang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah 11 pasal sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan dari Allah, maka insya Allah sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu bab yang ketiga dengan judul kewajiban dalam kepercayaan i'tiqad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, ahlul bait dan para sahabatnya. Ya. Terlebih dahulu kita akan membahas soal latihan bab 2 yang setidaknya ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kembali atau merujaah dari pembahasan yang ada di pasal kedua dari 11 pasal insyaallah azza wajal. Untuk bab yang ketiga yang akan menjadi pembahasan kita ke depannya nanti, ini juga merupakan pembahasan yang penting untuk dipelajari seorang muslim, karena ya, banyak orang-orang yang terjerumus bukan hanya dalam kefasikan dan kezaliman, tapi juga dalam permasalahan-permasalahan yang bisa membatalkan iman mereka, masalah kesyirikan, kekafiran, yang berkaitan dengan tema ini, ya, berkaitan dengan ahlul bait, ya, dan juga berkaitan dengan para sahabat, seperti misalnya kaum Syiah, ya, dan kaum Nawasib, ya, itu adalah orang-orang yang terjerumus menyeleweng dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ahlul bait. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara para sahabat, ya, peperangan-peperangan yang terjadi di antara para sahabat itu bagaimana mauqif kita, bagaimana sikap kita di dalam, ya, melihat apa yang terjadi di tengah kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga tidak salah dan tidak menyeleweng dari akidah yang benar. Di bab yang kedua
ya di soal-soal latihan bab kedua di halaman 97. Insya Allah kita akan jawab satu persatu dari jamaah yang ada di sini. Sekitar ada 8 orang ya. Jadi insya Allah satu persatu silakan untuk dibaca terlebih dahulu soalnya, lalu kemudian dijawab sesuai dengan jawaban. Barakallahu fikum. Mungkin bisa dimulai dari Abu Arkan terlebih dahulu ya. Tafadhal. Baik, Ustaz. Nomor 1, apakah makna ghaib? Sebutkan dalil yang menunjukkan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ghaib. Nah, Yang dimaksud dengan ghaib adalah makna ghaib adalah apa yang tersembunyi dari manusia tentang perkara-perkara yang akan datang atau yang telah lalu dan apa yang tidak mereka lihat. ya, ini adalah gaib ya, sesuatu yang tersembunyi. Baik itu yang lalu, yang akan datang, maupun yang ada tapi tidak terlihat. Ya, ini gaib. Dikatakan gaib itu kalau sesuatu itu tersembunyi. Nah, Nah, berikutnya dalilnya. dalilnya adalah surat An-Naml ayat 65. Qul law ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Baik, ini dalil yang menyatakan bahwasanya hal-hal yang gaib atau ilmu gaib itu adalah kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui dari perkara gaib dari makhluk-makhluknya Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat-ayat yang lain ya, Allah mengabarkan kecuali orang-orang yang memang Allah kabarkan kepada mereka. Makanya kalau kita lihat banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang hal gaib, itu bukan karena Nabi tahu, tapi itu adalah kabar yang Allah Azza wa Jalla kabarkan dan disampaikan kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Berikutnya, uh, Barakallah. uh, mungkin ini baru ya, Ibu Bilkis Zafira. Atau mau berikutnya saja Ibu Darmawati? Nah, Ya Ustadz, Bismillah. Siapakah orang yang diperlihatkan? suaranya terputus ya? Apa tertutup mic-nya? Tes, dengar nggak? Ya, Halo, sudah. sudah. Saya ulangin Ustadz. Ya, baik. Nomor 2, siapakah orang yang diperlihatkan sebagian dari ilmu gaib? Apakah hikmahnya? Tunjukkan dengan dalil. Orang yang diperlihatkan ilmu gaib adalah para rasul. Ya, para Para Rasul. rasul. Nah, hikmahnya, dia itu tadi untuk hikmahnya kemaslahatan diperlihatkan pada rasul adalah untuk suatu hikmah kemaslahatannya. Dalilnya Al-Jin, ya. Al-Jin Ya, 2627 ya. Ustaz. ya, 2627. Iya, itu aja. Di antara hikmahnya adalah ya, untuk menunjukkan bukti kenabiannya adalah Iya, mukjizat. iya betul. Ya Jadi Ustaz. semua kabar yang sampai kepada kita melalui para nabi dan para rasul dari hal-hal gaib itu menunjukkan akan nubuah ya, kenabian yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla percayakan untuk menyampaikan amanah risalahnya. Baik, jazakillah khair Ibu, barakallahu fiki.
Di pertanyaan nomor 3 silahkan berikutnya Ibu Endang. Ustaz, baru ketemu bukunya tadi hilang. Iya, nomor 3, apa yang menyebabkan para dukun bisa mengabarkan sebagian perkara goib, kemampuan mereka terbang di udara, serta hal-hal lain yang keluar dari kebiasaan. Apa yang menyebabkan para dukun bisa mengabarkan perkara hal itu karena setan ya yang memberitakan. Iya, jin ya. Jin yang memberitakan, yang mencuri mencuri kalimat dari ucapan malaikat. Ya, jadi mereka dapat ya melakukan sesuatu yang kalau dilihat dari nalar manusia itu tidak masuk akal, itu karena mereka mendapat bantuan dari jin. Dan tentunya jin ketika menolong mereka itu dengan imbalan kesyirikan, ya, dengan imbalan kekufuran. Makanya kalau dalam perdukunan semakin dikatakan dukun itu semakin sakti, maka semakin banyak kesyirikan dan kekufuran yang dia lakukan sebagai persembahan untuk kaum jin. Ya, jadi semakin kafir dan semakin syirik. Bagaimana kita ketahui bahwasanya syirik dan kufur itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ya, jadi ketika seseorang itu semakin kufur dan semakin syirik, nah itu dia akan lebih banyak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari jin dan syaitan. Sehingga memang ya banyak hal-hal yang seperti mereka bisa terbang, mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, itu adalah bentuk penyembahan mereka kepada jin ataupun syaitan. Allahu a'lam. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Berikutnya untuk nomor 4. Nomor 4, Ibu Ita ya. Baik Ustaz, apa hukum orang yang mengaku mengetahui ilmu goib dan hukum orang yang mempercayainya? Musyrik kafir hukumnya, Ustaz. Ya, musyrik kafir ini jelas. Ya, Allah sudah sebutkan di ayat yang tadi kita bahas, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Gitu kan? Kalau ada yang mengaku bahwa ada selain Allah yang mengaku dia mengetahui al-ghaib, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Maka dalam beberapa hadis Nabi SAW berkata, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal, ya, dan menanyakan kepadanya pertanyaan, ya, maka itu tidak akan diterima salatnya 40 malam. Dalam riwayat yang lain, jika dia bertanya lalu dia benarkan, maka dia kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musyrik, orang kafir, ketika dia mempercayai ada selain Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Baik, kemudian nomor 5. Silakan Ustaz dibantu. Taufan, boleh tanya sebentar mengenai tadi Ustaz menyampaikan hadis itu kan tidak diterimanya sholatnya selama 40 hari. Itu ya Ustaz? Ya. Artinya bagi siapa yang tidak memahami demikian terus lewat dari 40 hari tanpa pertobatan, apakah diterima sholatnya atau bagaimana memahami hadis itu Ustaz? Bagaimana Bu? Kan tadi Ustaz menyampaikan bagi siapa yang mempercayai bahwa mendatangi dukun dan mempercayai apa yang disampaikan, itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Begitu kan Ustadz? Ya, kalau hadis dia itu bunyinya datang tanpa mempercayai, sekedar bertanya. Ya, tidak mempercayainya kan? Nah, artinya itu tidak diterima. Kalau dianya tidak tanpa harus disertai dengan tobatkah, atau tanpa dianya walaupun tidak mempercayai, tanpa dia bertobat, terus kemudian lebih dari 40 hari, itu diterima sholatnya kembali. Bagaimana memahami hadis itu, Ustaz? Oh, tentu dengan taubat. Ya, tentu dengan taubat. Seseorang itu, tentunya seseorang itu ketika dia melakukan sesuatu yang disebut dengan hal-hal yang menyerempet kepada kekufuran, kesyirikan, ini harus
dengan taubat. Ya. Bahaya seseorang itu kalau sekedar mendatangi. Mendatangi itu kan bisa menyebabkan seseorang itu dikatakan oleh para ulama sebagai saddud dzari'ah, ya. Itu menjadi peluang dari terbukanya pintu-pintu kesyirikan, peluang terjadinya sesuatu yang disebut dengan kekufuran. Jika dia harus bertaubat di situ. Nah, kalau tidak taubat ya itu berpotensi dia tidak diterima Afwan salat Ustadz, oleh Allah Subhanahu wa taala. suara Ustadz saya tidak terdengar. Yang lain terdengar kah? Atau sinyal saya yang tidak baik? Yang lain terdengar kah suara Ustadz? Terdengar Bu Bu Met. Met. Dengar Bu Met. Saya tidak Terdengar, mendengar suara Ustadz. Ya, Yang lain Terdengar Bu bagaimana? Met. Terdengar Bu Met. terdengar ya. Sinyalnya Bu Meti yang Terus saya Terdengar ulangi aja kah nggak suara apa-apa. Ustadz menjelaskan? Saya tidak mendengar Ustadz. Suara Ustadz gimana? Sinyal saya yang buruk kah? Tolong bantu yang lain mendengar kah? Mendengar Bu Met. Ya, Dengar Bu jadi saya Met. tidak mendengar yang Dengar. lainnya. Saya nggak mendengar. Saya ya agak putus-putus ya sinyalnya di sana. Sinyalnya Bu Meti. keluar begitu ya. Saya masuk lagi. Mudah-mudahan saya bisa masuk dengan baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz Afwan, menyambung pertanyaan Bu Meti tadi, Ya, apakah mendatangi dukun ini atau peramal gitu ya, itu dalam bentuk memang mendatangin ke tempat orangnya, atau sekarang kan zamannya sudah modern ya Ustadz, teknologi, terus ini di mana-mana kan banyak tuh sudah secara online, terus atau orang yang meramal gini, apakah termasuk itu Ustadz? ya, ya. Tentu kalau misalnya itu datang di medsos kita gitu ya, di beranda, tanpa kita cari-cari, itu harus segera untuk di scroll ya, harus segera untuk disingkap saja, lanjutkan. Nah, yang masuk ke dalam pembahasan itu apabila dia sengaja mencari, ya, dia buka akunnya atau dia cari di YouTube, dia cari di Facebook, dia cari di Instagram, ya, dia ingin mendengar perkataan-perkataan para peramal dan para pendukun itu yang masuk dalam mendatangi. Ya. Itu masuk dalam ancaman hadis yang tadi. Iya, padahal sekarang begitu mudahnya Ustadz ya. Benar. Afwan, Sekali ya. boleh diulangin Ustadz. Saya tadi nggak mendengar suara Ustadz sama sekali. Boleh diulang Ya. jawabannya Ustadz? Nah, tentu hal yang tadi disampaikan itu harus dengan taubat, ya. Kalau tanpa taubat, ya dia tidak akan mendapatkan itu semua. Karena ketika seseorang itu sudah ada kepercayaan kepada dukun, dia sudah ada rasa penasaran dari apa yang disampaikan oleh dukun, ini sudah ada ya titik kekufuran dalam dirinya. Makanya kan ancamannya begitu besar dan begitu dahsyat, ya. Sehingga dia memang harus bertaubat, Bu Meti, kalau ingin salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, berarti ini maupun dia jahil maupun tidak jahil harus bertobat ya Ustadz untuk bisa mendapatkan. Artinya di sini ini termasuk syirik asgor atau membatalkan? Begitu kan kalau 40 hari itu iya. kan ada begitu ya Ustadz? Iya, jelas. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khair. Amin. Ya. Kita lanjutkan, oke? Insyaallah. Di nomor 5 ya. Akan dibaca untuk pertanyaan nomor 5. Jadi terakhir Ibu Ita sudah ya, berarti Bu Meti. Baik Ustadz. 5, definisi sihir. Definisi sihir secara bahasa sesuatu yang halus dan lembut sebabnya. Disebut sihir karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Sedangkan secara syariat, sihir adalah azimah ruhiyah, buhulan, tali, ucapan, obat-obatan, dan asap kemenyan. Sihir hakikatnya diantaranya ada yang mempengaruhi jiwa dan badan sehingga membuat orang sakit, membunuh,
memisahkan antara suami dan istri, dan semua itu terjadi dengan takdir kauniyah Allah Ta'ala. Gitu, Ustaz. Jadi pengaruh-pengaruh dari sihir ya. Kalau tadi definisi sihir sudah dijelaskan secara bahasa, secara syariat. Kemudian pengaruh-pengaruhnya ya, sihir itu bisa membunuh, ya. Sihir itu bisa membuat orang sakit, bisa memisahkan antara suami dan istri. Dan ini harus kita yakini dan harus kita imani karena ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi-informasi ini datang dari Allah dan datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada orang-orang yang ya mereka ingin menghindari perdukunan ya, tapi mereka malah jatuh ke dalam bab ya mendustakan ayat-ayat Allah dengan mengatakan bahwasanya setan itu tidak ada, jin itu tidak ada, sihir itu tidak ada, pelet tidak ada ya. Kemudian santet itu tidak ada gitu kan, atau kemudian sihir tafriq itu tidak ada. Ini mendustakan ya, informasi yang telah Allah kabarkan. Jadi kita harus tetap meyakini bahwasanya hal-hal seperti ini ada ya. Sihir itu ada memang ya, ya. Kemudian dan bisa membuat orang itu sakit, bahkan bisa membunuh orang tersebut. Ini harus kita yakini dan imani ya. Dan itu terjadi tentu dengan takdir kauniyah. Dan semua itu adalah perbuatan dari setan dan jin. Baik, kemudian mengapa dalam penyebutannya dikaitkan dengan syirik? Bisa dilanjutkan, Bu Mesti. Halaman 39, sihir masuk dalam syirik dari dua sisi. Bu Meti. Maaf, belum unmute ya. Syirik masuk ke dalam syirik dari dua sisi. Pertama, karena di dalamnya terdapat permintaan pelayanan, istidam dari setan-setan, serta ketergantungan dan kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai, agar setan-setan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Dan Ya, sihir itu ya. sendiri adalah dari setan. Benar, Kedua, ya. di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib dan pengakuan serikat dengan Allah. Dalam hal itu adalah kekufuran dan kesesatan. Ustaz. Ya, jadi menyamakan antara diri mereka, diri jin-jin dan setan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu hal-hal yang menyebabkan antara sihir itu termasuk kesyirikan. Ya. Terus bagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak mungkin setan itu, jin itu memberikan pelayanan khusus, ya, servis-servis khusus kepada para dukun, kecuali ada imbalannya. Apa imbalannya? Imbalannya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah dan kekufuran kepadanya. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Berikutnya nomor 6. Silahkan dibantu untuk dijawab Ibu Nurleri. Nah, Ustaz. Nomor 6. Apa hukum pelaku sihir dan apa yang wajib diterapkan terhadapnya? Sebutkan dengan dalil. Hukum pelaku sihir adalah kekufuran dan kemusyrikan yang bisa membatalkan akidah serta orang yang melakukannya wajib dibunuh. Dalilnya Al-Baqarah 102 ya Ustadz. Demi Allah, sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, maka dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Ya, mungkin di antara dalil-dalilnya, tapi ada dalil juga yang lain menjelaskan bahwasanya orang yang menjadi atau melakukan sihir, ya, itu hukum hadnya adalah hadduhu darbatun bisayf. Ya, orang yang dukun, ya, para peramal, itu secara hukum syariat adalah dipenggal kepalanya. Ya, ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah apa yang Allah turunkan, bahwasanya had atau hukuman bagi para penyihir, para dukun itu adalah dibunuh. Nah,
Baik, berikutnya jazakillah khair barakallahu fiik. Nomor 7, Ibu ya Ummu Fatir. Nah, silakan Ibu ini Ummu Fatir, silakan. Apa belum dibuka mikrofonnya? Belum terhubung ya? Baik, tidak apa-apa. Aku angkat. Baik Ustaz. Nomor 7 Ustaz ya. Ya, Apa makna kahanah, a'rafah, dan apa sebab keduanya? Jawablah dengan dalil. Maknanya adalah, ini artinya perdukunan dan ramalan Ustaz ya? iya benar ya. Kalau kahanah itu lebih ke dukun, ke dalam bahasa Arab dukun itu disebut kahin. Jamaknya kuhan. Ini dukun. Sedangkan peramal itu arraf. Nah, Dan apa sebab keduanya? Jawablah dengan sebab. Maksudnya apa Ustaz? Sebab apanya Ustaz ya? ya mungkin yang dimaksud di sini adalah perbedaan ya, yang membedakan antara perdukunan dan ramalan. Oh, yang keduanya adalah pengakuan mengetahui ilmu gaib dan perkara-perkara yang gaib, seperti mengabarkan apa yang terjadi di muka bumi dan apa akibatnya. Menunjukkan di mana ke tempat sesuatu yang hilang, semuanya itu melalui permohonan dan bantuan-bantuan syaitan yang mencuri mendengar dari langit. Dalil-dalilnya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Ya, ini tentang kabar yang mereka curi dari para malaikat. Nah, jadi pada intinya yang namanya arraf dan kahana, perdukulan dan peramalan ini, ya mereka memiliki satu garis yang sama antara keduanya, di mana mereka mengaku mengetahui ilmu gaib dan perkara-perkara yang gaib. Ya. Cuma hanya lebih spesifiknya, ya dukun itu lebih kepada mengamalkan ya sesuatu yang mencelakakan manusia gitu ya, bisa memisahkan antara suami dengan istri gitu kan, ya bisa menyakiti seseorang dengan penyakit, ya itu lebih kepada peletakan pembahasan. Dengan meramal itu adalah mengabarkan sesuatu ya yang akan datang. Jadi kabar-kabar yang mereka dapatkan dari para syaitan. Dan tentunya di sini syaitan itu adalah pendusta. Ya, makanya Allah sebutkan tentang di dalam surah Asy-Syu'ara 221 223, Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Apakah akan aku beritahukan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Ya. Jadi mau setan, mau dukun, itu Allah SWT sifati mereka sebagai para pendusta. Di apapun yang dikabarkan oleh dukun, ya itu tidak boleh untuk kita percayai, dan itu adalah vonis dari Allah SWT kepada mereka. Mereka itu adalah pendusta dan pendosa. Ya. Jadi kalau peramal itu lebih kepada mengabarkan informasi, ya kalau dukun itu lebih pada mereka yang menyakiti, kemudian membunuh, itu dengan perantara jin, ya. Kemudian memisahkan, menjadikan antara suami dan istri itu bercerai. Tanya Ustadz, berikutnya. tadi Ustadz Afwan tanya, kan tadi dibilang nih perbuatan sihir ini ada setan itu ingin memisahkan antara suami dengan istri. Ini kan sesuatu yang gaib nih Ustadz ya. Jika terjadi ada seperti itu yang disebut di apa namanya itu
manfaatnya ruhiyah ya Ustadz. Artinya kan kita tidak tahu nih dari sisi bisakah seseorang mengatakan ini jangan-jangan ada yang mempengaruhinya. Itu bagian dari kita atau bersuuzon Baik, dengan itu untuk bahasanya gini. Yang saya suka dengar alam itu begini, kalau ada sesuatu terputus Ibu Meti, mohon maaf. Atau mic-nya tertutup ya. ya Ustadz lanjut. Nah, bagaimana? Maksudnya tadi kalau adanya perselisihan meyakinkan bahwa perpisahan suami istri itu darinya adanya yang goib itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi sesuatu itu disebut dengan qarinah ya biasanya. Karena memang ada perceraian itu memang alami terjadi karena ketidaksepakatan antara suami dan istri ya. Dan memang itu secara alami terjadi karena memang tidak ketemu, tidak ada titik temu, atau bahkan juga misalnya sang suami ini dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, bahkan kekufuran dan kesyirikan, akan wajib di sini seorang istri untuk meminta cerai, ya, meminta pisah. Jadi tidak mesti sebuah perceraian rumah tangga itu dikaitkan dengan adanya perbuatan jin. Ya. Cuma di sana kita tidak dapat pungkiri karena memang itu diantara amalan dan target-target jin, bangsa jin adalah untuk membuat antara suami istri itu bercerai. Ya. Biasanya itu ditandai dengan korina, ya, tanda di situ. Seperti misalnya banyak terjadi apa namanya kehilangan kesadaran diri, ya, entah dari pihak suami dan istri, apa namanya ada kesurupan, misalnya, atau kemudian sang istri ini kemudian tiba-tiba berubah sikapnya dengan sesuatu yang tidak wajar, ya, kemudian menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada laki-laki lain, ya.